Halo guys, balik lagi bersama saya Hans dari Stress Aquate dan ada Michael dari MikeRed.vlog. Jadi kita hari ini kontennya agak serius. Di sini kita mau membahas tentang pembangunan sekolah di Desa Empangau. Desa Empangau itu tempat kemarin itu kita panen raya. Ada panen raya di sana. Nanti tuh Jadi itu konten hari ketiga ya, kalau nggak salah lupa ya. hari keberapanya. Ketiga. Pokoknya intinya mereka tuh kesulitan untuk membangun sebuah sekolah. Coba Mike yang lebih tahu sih cerita kayak versi lengkapnya lah. Ya jadi pertamanya sesuai yang saya juga udah pernah cerita di vlognya Hans, buat teman-teman yang belum nonton bisa nonton di sana juga. Tapi di sini saya akan jelaskan lagi secara singkat. Jadi pertamanya itu saya rencananya cuma mau konten ke sana. Pertama kita tujuannya cuma untuk konten, tapi konten. habis itu kita ketemu dengan kepala desa ya. Enggak, gua ketemunya sama juru nelayannya. Oh, juru nelayannya dulu. Waktu dulu pisah sama gue. Oke, terus Nah jadi pas pisah itu dia cerita di desa mereka itu ada satu sekolah. Sekolahnya cuma ada SMP-nya doang dan ada 3 kelas. Ada SD. Nggak ada. Oh, nggak ada SD-nya SMP. ya? Oh, berarti sekolah cuma ada SMP. SMP 3 kelas. Udah gitu dia bilang kami kesusahan di sini karena kalau 3 kelas begitu mereka gabung sama SMA. Jadi sekolahnya anggapan SMP tuh pagi siang, SMA siang Ya, sore. dan itu pun masih kesulitan. Ya, dan itu pun dibikin padat banget. Betul. Kalau dulu mereka itu pergi ke desa yang namanya Jongkong ya? Bukan. Kemana? Jongkong. Jongkong bener. Jongkong. Nah, tapi kan kalau mereka bolak-balik ke Jongkong itu makan biaya cukup lumayan. Soalnya Ya, mungkin karena sekali speed. jalan 2 jam. Sekali jam, 2 jam, pulang pergi 4 jam, dan Ya. itu keluar biaya minimal banget 300.000 untuk 350 kita kemarin. 350. Kita kan coba udahan. Kita 450 Nah, malah, 450 tapi kan ya. kita dari Suhai. Tapi kalau mereka anggapnya kurang lebih 300. Ya, 300. Kalian bayangin kalau mereka semua tiap hari harus bolak-balik. Nah, makanya waktu itu si kepala Nah, ini kepala desanya Nah, akhirnya punya inisiatif untuk Datangin datengin guru. guru ke Desa Empangau. Tuh. Gitu. Dengan uang nelayan yang kemarin panen raya itu dijual ikannya, dibuat honor guru. betul. Jadi yang kalian lihat tuh mereka kan panen tuh capek-capek itu sebenarnya ada sebagian yang emang mereka untuk konsumsi makan, tapi ada sebagian disisihkan tuh untuk dijual dan untuk membayar guru ini biar bisa membiayai guru ini untuk datang lah ke mereka gitu. Tapi setelah semuanya nggak cukup, tempatnya nggak cukup, dan mereka berjuang mati-matian menjadi nelayan untuk bayar honor guru. Itu pun honor gurunya juga dipotong 5.000 per bulan. Per hari. Per bulan? Per bulan. Per hari apa per bulan ya? Tau gue sih per hari sih. Per hari ya? Per hari seingat saya, jadi dia misalnya 5 hari kerja ya 25.000 berarti selama iya. 1 bulan. Nah dipotong-potong, akhirnya mereka mampu mengumpulkan untuk beli kayu fondasinya. Kayu fondasi nanti kan ada nih ditampilin di lampiran, Ya, ada dikirimin ya fotonya. Ada 35 kayu belian gitu. Nah mereka curhat udah ngasih proposal selama 8 tahun ke pemerintah tapi nggak ada yang bantu, dan terus akhirnya ya seperti itu terus gitu, dipotong gaji gurunya, terus nelayan juga nyumbang tapi tetap nggak bisa. Lama-lama berasa kurang efektif lah. Ya, mereka. dan akhirnya ujung-ujungnya saya berinisiatif, waktu itu nggak ada Hans. Nah, habis itu saya ngajak Hans berinisiatif untuk galang dana untuk proyek ini. Betul. Nah, mereka kasih rincian dana itu sebenarnya yang dibutuhkan 102 juta, dan saya sebelum pulang ke Jakarta dari Hulu itu kita udah mampu mengumpulkan sekitar 30 juta. jadi 30 juta itu dari saya, Hans sama Teman-teman lah. Ronald, dan ada beberapa teman-teman gitu. Jadi intinya sih kita di sini mengajak kalian teman-teman semua untuk berpartisipasi dalam membangun sekolah ini gitu, karena kasihan lah, mereka kan sebenarnya sangat ingin sekolah tapi sulit sekali gitu. Tapi kan sekarang kita di sini kan untuk sekolah, untuk apapun gampang gitu. Jadi ya sisihkan lah, maksudnya uang nggak seberapa lah, berapapun kalian mau kasih boleh 5.000, 10.000 nggak ada masalahnya gitu. Ya. Yang penting kan niat baiknya untuk ikut berpartisipasi dalam membangun sekolah ini. Karena namanya kemajuan sebuah bangsa juga nanti dinilai dari ini juga kan, generasi mendatang. Kalau generasi mendatang kita nggak pupukin dengan pendidikan yang bagus, ya mau jadi apa bangsa kita. Jadi saya berinisiatif untuk bikin acara ini gitu loh. Dan semua detailnya, footage-nya waktu kami wawancara akan ada di video setelah ini. Guru itu kan ada ngomong, sudah 8 tahun SMA Posona Danau Lindung nih satu atap sama SMP. Jadi kita pun mau bantu SMA. Kalau diperkirakan bukan ke pemerintah nak mampu bantu, cuma menurut kami ini udah keterlaluan lama minta itu minta ini kan belum ada terwujud untuk masyarakat Desa Empangau ini Pak. Jadi langsung dibangun sendiri.
Nah, nanti rencana kalau memang kita cukup dana, insya Allah Ta'ala akan kita bangun 1 ataupun 2 lokal gitu. Tapi mudah-mudahan Bapak nanti kan bisa bawa juga informasi dari saya selaku Ketua Pokmas Was Danau Lindung. Guru-guru pun yang ngajar pun kita gaji dengan, kalau guru SMA apapun keperluan SMA, Danau Lindung inilah yang bantu. Karena SMA ini dinamakan Pesona Danau Lindung, justru karena itu. Nah, nanti untuk semua tata caranya gimana cara kalian mau kirim dana, kita bakal kirim ke template-nya gitu. Iya, di WhatsApp. Nanti kalian tinggal isi template-nya, nah habis itu udah. Dan Nanti- semuanya pasti akan kita cantumkan dan kita tadi serahkan ke kepala desanya. Nah, Betul. waktu kita menyerahkan ke kepala desanya, rencananya sih tadinya ingin diwakilkan sama orang kita yang di sana. Cuman kalau misalnya memungkinkan, mungkin kita berdua akan Kita berdua berangkat terjun lagi ke sana untuk menyerahkan dana. menyerahkan, Lupa guys, jadi itu kan dana 100 juta. 100 juta itu tuh berfungsi untuk bikin apa Mas? Kelas atau bikin satu gedung sekolah, isi 3 kelas? Kayaknya kemarin ngomongnya satu gedung kelas, tapi satu gedung SMA tapi isinya cuma satu kelas. Oh, jadi intinya itu bakal kebikin dengan dana 100 juta itu pada intinya akan kebikin satu gedung dengan satu kelas. Sebenarnya itu bisa buat 3 kelas kan. Cuma nanti mereka akan mengumpulkan dana lagi untuk bikin 2 kelas tambahan. Benar nggak? Iya. Oke, jadi nanti kita bakal update lagi ya. Jadi jangan lupa untuk tinggalkan like, komen, dan subscribe channel YouTube dari Sakwati. Dan myclair.com. Bye-bye.